Shalom, Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Kembali pada kesempatan ini, Minggu 9 Agustus tahun 2020, kami melayani dalam bentuk online. Dan pada kesempatan ini, perkenankan saya mewakili Majelis Jemaat untuk menyampaikan beberapa warta dan himbauan. Pertama-tama, bahwa ibadah online dan persekutuan doa tetap akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu setiap hari Minggu jam 8 pagi, dan juga doa malam yang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 20 WITA. Mari kita mengajak seluruh anggota kita, mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk ikut serta baik dalam ibadah umum maupun ibadah persekutuan doa. Dan pada kesempatan ini juga saya atas nama Majelis Jemaat GKT Gloria mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Suhartoyo yang telah melayani kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati keluarga dan pelayanan Bapak Pendeta Suhartoyo untuk selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim ibadah yang telah melayani, yang telah mempersiapkan segala sesuatunya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 pukul 8 WITA. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk mengikuti ibadah ini. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, kami harapkan dapat menghubungi majelis maupun hamba Tuhan di gereja ini. Dan tak lupa kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak W.S. Raharjo yang berulang tahun pada tanggal 3 Agustus, Ibu Diah Supatmiwati berulang tahun pada 5 Agustus, Saudari Foni Agustina Pangestu 6 Agustus, Kristabella Dea Agustin pada 7 Agustus, Ibu Seni pada 7 Agustus, Joni Rusli yang berulang tahun pada 9 Agustus, dan Saudari Sri Rahayu Puji Lestari yang berulang tahun pada tanggal 9 Agustus. Dan melihat kondisi daripada situasi pada saat ini yang masih terus berkembang COVID-19, kami himbau kepada seluruh jemaat untuk tetap melaksanakan protokoler COVID-19, yaitu dengan tetap menggunakan masker setiap keluar dan juga di tempat umum, menjaga jarak physical distancing terhadap sesama, dan juga selalu menjaga kebersihan dan cuci tangan untuk setiap kegiatan dan habis melakukan kegiatan. Akhirnya, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur, perpuluhan maupun persembahan sukarela, dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja dengan nomor yang tertera di layar, ataupun dapat membawanya di gereja dengan telah disediakan tempat untuk penampungannya. Demikian warta dan himbauan kami Minggu 9 Agustus tahun 2020. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini, dan seperti yang sudah diumumkan oleh Ketua Majelis kita bahwa sampai saat ini kita masih harus beribadah secara online menggunakan media komunikasi dan belum dapat beribadah secara langsung di gereja. Kita berharap bahwa ibadah online tidak mengurangi kehikmatan kita dalam melaksanakan tata ibadah kita. Dan saya juga menanyakan kabar kepada kita semua, kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, hidup dalam penuh sukacita dan senantiasa dalam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan
waktu kita dengan baik, mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita dengan baik. Kita fokus kepada kebaktian kita. Saya mengajak kita bersama-sama untuk berdiri di tempat kita masing-masing. Kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita bersaat teduh. Amin. Masih tetap berdiri, dan kiranya pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah melupakan perbuatan tangannya. Dan kiranya ibadah kita pada pagi hari ini diberkati di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian PPR 17 yang mengatakan, terpujilah nama Yesus. Kuasa hikmat bagi domba Allah. Hormat, mulia, kuasa hikmat bagi domba Allah yang mati bangkitkan. Puji kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah nats pembimbing yang sudah tercatat bagi kita dari Nehemia yang ke-9 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Ini adalah satu nats pembimbing bagi kita. Kita melihat bahwa baik yang ada di bumi maupun yang di atas langit, semua sujud menyembah kepada Tuhan. Seluruh jemaat dapat kembali duduk, dan kita akan kembali menaikkan sebuah pujian yang menyatakan bahwa kita memiliki satu jaminan mulia. PPR nomor 66. Jaminanmu yang padaku,
Bapak Ibu Saudara, dan sekarang kita akan bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa. Saya kembali mengajak kita semua untuk berdiri dari tempat kita masing-masing. Kita sungguh mau berdoa mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Dan nanti saya akan memimpin kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Dalam surga ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, sebagai orang Kristen, orang yang tebus oleh Engkau, orang yang mengaku bahwa Yesus ada juru selamat, kami beroleh satu jaminan yang mulia. Kami melalui jaminan keselamatan yang tidak dapat dirubahkan, itu sudah dimateraikan di dalam darah anak domba Allah. Dalam surga ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berdoa, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ketika kami menjadi anak-anak terang ya Tuhan, kami seringkali bermain di dalam kegelapan. Kami merasa kami memiliki satu hak privilege yang berbeda dengan orang lain. Kami merasa bahwa apa yang kami lakukan tidak melukai nama Tuhan. Kami menggunakan segala talenta kami miliki untuk kesewenang-wenangan kami. Tuhan, kami tahu Engkau tidak suka akan hal ini. Kadang-kadang kami menggunakan segala berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kami untuk menyombongkan kehidupan kami. Ketika ada permasalahan yang menghampiri diri kami, sebagai orang percaya, kami adalah orang yang pertama memalingkan muka. Kami menganggap Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong. Ini adalah satu hal yang tidak baik di hadapan Engkau ya Tuhan. Banyak lagi kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak cukup waktu bagi kami untuk mengakui semuanya, terlalu banyak ya Tuhan. Bapak yang surga Tuhan, betapa banyak perintah yang kami dengar, yang kami baca, yang kami ketahui. Sudah berapa banyak firman yang kami renungkan di Bapak, tapi berapa banyak yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika kami memberikan persembahan kami selalu mengharapkan Allah membalasnya dengan puluhan kali lipat. Kami tidak pernah bersungguh-sungguh untuk memberikannya di hadapan Tuhan. Ketika kami menolong orang lain ya Bapak, kami ingin dilihat. Kami ingin mencitrakan diri kami sebagai orang yang baik, bukan dari satu kasih yang benar-benar keluar dari hati kami. Bapa dalam surga Tuhan, ampuni dosa kami ya Tuhan. Ketika kami melakukan pelayanan ya Tuhan, kadang-kadang pelayanan yang kami lakukan ini sungguh tidak tulus di hadapan Tuhan. Tuhan, sekali lagi, Engkau ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah menegur kami. Terima kasih ya Bapa, melalui orang-orang sekitar kami, kadang kami ditegur, kami dikritik, agar kami boleh kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami, yang senantiasa setia dan menanti kami untuk kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan semua doa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang menjawab segala doa kami. Haleluya, dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih tetap berdiri, kita akan mendengarkan satu berita anugerah ya, satu berita anugerah yang luar biasa bagi kita setiap orang yang percaya, yang tertulis dalam Roma yang kelima ayat ke-17 yang menyatakan demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar, lebih benar lagi bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah satu berita anugerah yang menyatakan bahwa karena Yesus Kristus maka kita dibenarkan. Bapak Ibu Saudara, kita juga bersama-sama untuk menyimak ya, satu petunjuk hidup baru yang tertulis bagi kita semua, yang mengatakan demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Inilah satu firman Tuhan ya, yang tercatat dalam 1 Petrus ayat 4 pasal 4 ayat ke-8. Kiranya petunjuk hidup baru yang telah kita dengar bersama-sama kita jadikan sebagai satu pedoman khususnya untuk seminggu ke depan dalam kegiatan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali dan kita akan
bersama-sama meresponi firman yang kita dengar dengan menaikkan sebuah pujian PPR 142, Ku Mau Setia. Pada mereka yang susah dengan memberi dengan rela hati. Pada Tuhan dan manusia yang menyerahkan jiwa dan harta. Ku mau kasih pada Tuhan dan manusia. Ku mau berserahkan jiwa harta. Kembali saya mengundang Bapak Ibu berdiri di tempat kita masing-masing. Kita akan mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Dan sekarang tidak lupa kita menaikkan doa syafaat, ya. Seperti yang tertera di dalam warta kita, ada beberapa pokok doa. Yang pertama, kita landasi doa syafaat kita dengan satu ucapan syukur. Yang kedua, kita senantiasa berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat kita, agar dalam situasi apapun iman jemaat tetap bertumbuh. Kita juga berdoa
untuk kesehatan dari setiap kita, setiap jemaat. Kita juga berdoa untuk pergumulan yang ada di jemaat, karena masa-masa yang sekarang ada masa-masa yang sulit. Ada jemaat yang bergumul tentang kesehatan, bergumul tentang perekonomian, bergumul tentang pendidikan, bergumul tentang pasangan hidup, bergumul tentang momongan dan banyak hal lain. Kita juga berdoa, ya, berdoa khususnya untuk pergumulan yang dihadapi oleh para siswa dan orang tua. Seperti yang kita ketahui, sampai sekarang kegiatan belajar dari rumah masih tetap dilangsungkan karena adanya pandemi. Kita berdoa agar orang tua diberikan hikmat dan anak-anak juga dapat belajar dengan baik walaupun belajar dari rumah. Kita juga tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kita ini. Kita berdoa untuk pemerintahan kita dalam segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi bangsa negara kita. Yang terakhir, kita berdoa untuk jemaat kita yang berbahagia yang berulang tahun, khususnya di minggu pertama ini ada Bapak W.S. Raharjo, Ibu Dia Supatmiwati, ada Saudari Foni, ada Saudari Kristabella, ada Ibu Seni, Bapak Joni Rusli, Saudari Sri Rahayu Puji Lestari. Mari kita berdoa bersama. Bapa surga Tuhan, kami mengucap syukur, ya Bapa, di tengah gelombang kehidupan ini, ya Bapa, kami senantiasa masih diberikan kehidupan yang tidak kekurangan apapun. Kami masih diberikan kesempatan untuk berdiri melayani Engkau. Kami diberikan kesempatan untuk melayani lingkungan kami, melayani sebagai kepala rumah tangga, melayani anak-anak kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, kehidupan kami dicukupkan secara jasmani dan rohani. Terima kasih ya Bapa. Bapa surga Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat di tempat ini. Biarlah ya Tuhan, dalam keadaan apapun ya Bapa, jemaat selalu bersandar kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang terlewat dan tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Biarlah ya Tuhan, di tengah situasi yang tidak baik seperti ini, kami boleh semakin belajar untuk mengetahui rencana Tuhan, semakin bersandar dan mengikut Tuhan dengan setia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami tidak lupa juga untuk berdoanya Bapa, untuk kesehatan dan segala pergumulan yang ada di jemaat di tempat ini ya Bapa. Banyak dari jemaat kami yang mungkin mengalami gangguan kesehatan karena perubahan cuaca. Banyak juga jemaat kami ya Bapa yang mengalami mungkin kesedihan karena ditinggal pasangan hidup mereka di tengah usia senja mereka harus hidup sendiri. Tuhan boleh menolong, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Bagi jemaat yang mengalami pergumulan dalam bidang ekonomi, dalam bidang pekerjaan, dalam bisnis yang lesu sampai saat ini ya Bapa, Tuhan sendiri yang menolong, membuka jalan, berikan hikmat kepada kami bagaimana kami harus mencukupkan kebutuhan diri kami, bagaimana kami harus bersikap dalam menghadapi bisnis yang kurang baik di tahun ini. Paham surga Tuhan, kami berdoa juga pergumulan untuk anak-anak kami yang tengah studi, yang mungkin seharusnya sudah melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di kota yang lain, tapi karena akibat pandemi kami tidak dapat mengirim anak-anak kami ke tempat tujuan mereka untuk sekolah. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan boleh menolong setiap pergumulan kami. Bagi mereka merindukan pasangan hidup, yang merindukan untuk adanya anak dan momongan, Tuhan juga memberkati dan menolong mereka ya Tuhan. Setiap pergumulan itu Tuhan jawab sendiri. Setiap kesepian Tuhan hampiri, Tuhan berikan penghiburan. Bapa yang surga Tuhan, tidak lupa kami berdoa juga untuk pergumulan dari para siswa yang pada saat ini duduk ada di kelompok bermain, taman kanak-kanak, di sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas. Yang saat ini juga kami tahu orang tua juga memiliki satu beban ya Bapak, karena mereka harus mengajar, mendampingi dan membina anak-anak mereka. Dan kami sadar sebagai orang tua kami memiliki banyak keterbatasan dan banyak hal-hal lain yang tidak kami lakukan untuk membantu anak kami dalam pendidikan. Tuhan, kami penolong, kami kiranya kami dengan hikmat Tuhan dapat mensiasati segala halnya dan menggunakan segala hal yang ada untuk mendukung pendidikan bagi anak-anak kami, dan anak-anak kami juga dapat belajar dengan baik. Permisi Tuhan, terakhir kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami ini dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa ya Bapa. Kami melihat upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang
melaksanakan program-program dalam mengatasi pandemi ini ya Bapak. Kami tahu itu tidaklah mudah, banyak jatuh korban di tenaga medis kita. Beberapa medis kita harus dirawat ya Bapak, karena mereka tertular dari pasien-pasien COVID-19. Kami berdoa ya Bapak, biarlah anggota-anggota pemerintahan diberikan hikmat, dapat menentukan langkah-langkah yang bijak, langkah-langkah yang baik untuk menangani pandemi COVID-19, dan juga satuan tugas, gugus tugas ini berikan tanggung jawab untuk pemulihan ekonomi agar dapat berjalan seiring ya dengan pemulihan seluruh totalitas kehidupan bangsa kami. Bapa surga ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk rekan-rekan saudara kami yang berbahagia berulang tahun di awal bulan Agustus ini. Kami berdoa ya Bapak, mengucap syukur untuk Bapak VS Raharjo, Ibu Dia Sopat Mewati, Saudari Foni Agustina Pangestu, Saudari Kristabella Dea Agustin, Ibu Sieni, Bapak Joni Rusli, serta Saudari Sri Rahayu Puji Lestari. Kiranya Tuhan dengan bertambahnya usia mereka, bertambah sukacita mereka, bertambah pengalaman mereka melihat kasih Allah, bertambah setianya mereka kepada Tuhan, dan bukan hanya itu, mereka boleh memberikan sisa waktu kehidupan mereka dalam tangan Tuhan, semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan, semakin bersandar menjadi saksi Tuhan di mana mereka berada. Berkati kehidupan saudara kami, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Demikian seluruh pokok-pokok doa ini kami naikkan dalam tangan-Mu ya Bapak, kami serahkan di dalam tangan-Mu yang Maha Kuasa. Engkau yang berkehendak, Engkau yang mengerti dan mengenal seluruh isi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang juga akan bersama-sama mendengarkan dan menyimak satu pujian dari Gloria Choir. Gloria Choir pada pagi hari ini akan menaikkan pujian dengan judul My Tribute.
Demikian tadi kita menyaksikan bersama-sama satu pujian dari Gloria Choir. Kiranya pujian tadi memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Suhartoyo. Namun sebelumnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita melalui satu pujian PPR bagian biru nomor 4, Serikat Persaudaraan. Waktu selanjutnya serahkan kepada Pendeta Suhartoyo. Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami, agar kami memiliki hati hamba, hati yang mau mendengar dengan baik, hati yang mau taat akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan hati yang mau melakukan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan, kiranya kasih dan anugerah Tuhan yang memberkati sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini tentunya kita terus bersyukur dan berharap agar Tuhan memulihkan dunia ini, bahkan Tuhan memulihkan gereja kita, agar nantinya kita bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Bulan ini di gereja kita mengangkat tema-tema tentang persatuan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tema yaitu persatuan dan persekutuan oikumene. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dari nas yang saya akan beritakan, setidaknya sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, kita perlu tahu oikumene itu apa.
Jangan sampai saya berkhotbah oikumene tapi kita tidak mengerti maksudnya. Oikumene itu berasal dari bahasa Yunani oikos dan menein. Oikos itu artinya rumah atau tempat tinggal. Menein itu artinya tinggal atau berdiam. Maksud dari kata Yunani ini adalah berbicara tentang dunia yang kita diami ini. Oikomen itu berbicara tentang dunia yang kita diami ini. Bahkan ada yang mengatakan oikomen itu berbicara soal politik, soal kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi pada akhirnya gereja memakai istilah oikumene ini di dalam persatuan dan persekutuan bersama-sama sebagai umat Tuhan. Sedikit saya menyampaikan bahwa istilah oikumene ini dipakai ketika diadakan konferensi pekabaran Injil sedunia di Edinburgh tahun 1910 sebagai titik ada gerakan oikumene internasional. Sebenarnya gerakan oikumene ini sudah ada di zaman reformasi, tetapi mulai digunakan istilah ini ketika konferensi pekabaran Injil di Edinburgh tahun 1910. Lalu pada tanggal 22 Agustus 1948 diadakan pembentukan DGD di Amsterdam, Dewan Gereja Dunia. Lalu di sana dimulai gerakan oikumene itu lebih luas lagi. Dewan ini mengadakan sidang raya yang pertama yang dihadiri oleh 351 utusan dari 147 gereja yang di dalamnya ada juga gereja dari Indonesia. DGD atau Dewan Gereja-Gereja Sedunia merupakan hasil gerakan oikumene yang terus berkembang dan akhirnya di Indonesia dibentuk tanggal 6 sampai 13 November diadakan konferensi pembentukan Dewan Gereja Indonesia di Jakarta yang pada akhirnya tahun 1984 di Ambon DGI itu berubah menjadi PGI yang merupakan hasil gerakan oikumene dan itu terus sampai hari ini. Dan di Lombok ini ada perwakilan PGI yang disebut PGIW, Persekutuan Gereja Injil Indonesia Wilayah Lombok. Itulah sedikit gerakan oikumene dan kita akan bicara hal ini. Mari kita membuka firman Tuhan yang mendasari khotbah saya pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Menyikapi gerakan oikumene, seringkali gereja itu mungkin ada yang menolak. Tidak perlu kita ikut-ikutan oikumene. Ada yang seperti itu. Yang kedua,
ada yang mengikuti tetapi sembarangan, pokoknya ikut. Tidak tahu itu perkumpulan gereja-gereja apa ikut. Tidak tahu itu persekutuan mungkin di kampung-kampung, kita diajak tetangga kita, ini persekutuan segala gereja, segala bangsa, segala aliran, kita ikut di situ. Lalu ada gereja yang menurut saya harus kita contoh ini. Kita perlu selektif, kita perlu selidiki, kita perlu berhikmat supaya kita justru menjadi berkat dan diberkati melalui persekutuan oikumene itu. Lalu GKT Cakra bagaimana sikapnya? Lalu kita sebagai anak Tuhan yang hidup di masyarakat, yang kita ini disebut sebagai makhluk sosial, yang kita disebut harus menjadi gereja yang tanpa tembok katanya. Bagaimana sikap kita ketika kita berjumpa dengan gereja lain, ketika kita berjumpa dengan jemaat lain dari anggota gereja lain? Bagaimana sikap kita? Pagi hari ini kita akan belajar beberapa petunjuk yang harus kita miliki untuk menciptakan persatuan dan persekutuan oikumene di lingkungan kita, khususnya di lingkungan gereja GKT Cakra di Lombok ini. Yang pertama, kalau kita melihat apa yang dicatat dari kisah jemaat perdana ini, ayat 41 sampai 42, petunjuk pertama yang harus kita pegang, petunjuk yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki ajaran yang benar dan sama. Jadi ketika kita mengikuti persekutuan oikumene, maka kita harus memiliki ajaran yang benar dan sama. Perhatikan di dalam bagian ini. Di dalam ayat 41 di situ ada orang-orang. Kemudian ayat 42 mereka. Ini kan kumpulan, ini kan banyak orang. Pada zaman itu gereja perdana berkumpul orang-orang dari segala bangsa, segala latar belakang juga, bahkan segala apa yang mereka miliki juga berbeda-beda, status sosial mereka berbeda-beda. Mereka berkumpul, tetapi yang menjadi dasar mereka berkumpul karena mereka memiliki ajaran yang benar dan sama. Perhatikan di situ, mereka menerima perkataannya. Perkataan di sini kan khotbah Petrus. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah mendengar khotbah Petrus. Kalau kita lihat sedikit, khotbah Petrus itu berbicara apa? Berbicara tentang Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, Mesias anak Allah yang dijanjikan dalam perjanjian lama, yang sudah datang lalu menderita, mati, bangkit, naik ke surga. Ini khotbah Petrus dan 3.000 orang itu bertobat dan mereka berkumpul bersama-sama. Perhatikan di sini. Yang kedua, mereka itu bertekun dalam pengajaran. Pengajaran siapa? Pengajaran rasul-rasul atau pengajaran rasuli. Perhatikan ini adalah petunjuk pertama. Ketika kita ingin bersatu, bersekutu dengan gereja lain, maka kita harus punya screening, kita harus punya pegangan, yaitu apakah mereka itu memiliki ajaran yang benar dan sama. Bisa saja dalam persekutuan itu ada gereja bidat. Gereja bidat ini adalah gereja yang sesat, ajaran sesat. Bisa saja yang kita ikuti itu adalah golongan-golongan, mungkin ada saksi Yehova. Kalau ada saksi Yehova jelas kita tolak. Kalau mereka menerima, kita jangan mau masuk di situ. Itu adalah pegangan yang harus dimiliki dalam persekutuan oikumene. Mengapa demikian? Karena dalam persekutuan itu ada firman yang diberitakan. Dalam persekutuan itu tentunya kita ingin bertumbuh,
kita ingin belajar dari gereja lain, kita ingin rindu sharing dengan gereja lain, bagaimana pelayanannya, bagaimana komselnya, bagaimana mengelola gereja. Maka kalau di situ ajarannya tidak benar dan di situ ada ajaran yang sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bahaya. Di Lombok ini kan ada minimal kita ada persekutuan 3. Yang pertama MKAG, Musyawarah Kerjasama Antar Gereja. Yang kedua PGIW, Persekutuan Gereja Wilayah Indonesia Lombok. Yang ketiga FKGK, Forum Kerjasama Antar Gereja di Lombok ini. Maafkan ini, ada juga gereja yang tidak mengakui Natal lalu ikut acara Natal. Biasanya gereja itu tidak hadir. Itu contoh saja yang saya perhatikan. Di Lombok ini saya katakan ada, tapi tidak terlalu frontal. Hanya mereka itu tidak merayakan Natal. Saudara bisa tebaklah aliran apa. Ada. Itu masuk di situ. Dan ketika saya masuk di sini juga heran. Tapi sudah terjadi, ya wis bagaimana? Contoh, tapi itu tidak terlalu ekstrim sehingga mungkin diperbolehkan. Tetapi kalau sudah menjurus persekutuan oikumene sudah terbuka untuk aliran-aliran yang lain bisa masuk, maka saya katakan kita harus tegas. Kalau ajaran tidak benar dan tidak sama, maka kita harus punya prinsip, kami tidak mau bergabung. Seperti itu, ya kan? Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita di kampung kita diajak persekutuan, diajak tetangga kita hadir, ayo hadir, di rumahku ada persekutuan doa oikumene, kita harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Nanti pelan-pelan kita ikut sana, pelan-pelan ikut sana, nanti persekutuan doa atau komsel yang diadakan GKT Gloria nanti tidak mau hadir, ya kan, kerasan di sana. Saudara-saudara, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Seperti gereja mula-mula menerima perkataan Yesus yang diajarkan oleh Petrus dan menerima ajaran yang diajarkan oleh rasul-rasul. Ini adalah prinsip yang harus dipegang. Petunjuk yang pertama. Yang kedua, di dalam persekutuan dan persatuan oikumene harus memiliki persekutuan yang praktis. Praktis itu adalah tindakan. Jadi bukan hanya diam di gereja, tetapi ada aksi. Jemaat mula-mula tidak membedakan status sosial, strata ekonomi, warna kulit, asal-usul. Mereka tuh ada dari berbagai suku bangsa. Ada orang Yunani, ada orang Yahudi, ada orang Syria, ada orang Italia, ada orang Asia kecil. Itu kumpulan mereka. Dan mereka ketika berkumpul, jemaat mula-mula ini atau jemaat perdana ini, dikatakan mereka tuh memiliki rasa kebersamaan. Di dalam ayat 44 dan 45 di sana jelas firman Tuhan mengatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kalau ada yang membutuhkan, mereka rela menjual harta milik mereka lalu menolong atau membagikannya untuk keperluan orang lain. Ini bukan berarti ini paham komunis ya, sama rata sama rasa, bukan seperti itu. Yang ditekankan di sini adalah jemaat mula-mula itu memiliki ikatan kepedulian yang begitu dalam. Mereka itu ingin membantu orang lain. Mereka ingin menolong orang lain. Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 2 dan 10 berbunyi demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perhatikan di sini, seiman. Jadi di dalam persatuan dan persekutuan oikumene,
Kita harus ada tindakan praktis, yaitu membantu orang lain. Maka ketika kita berkumpul persekutuan Oikim ini, biasanya kan ada proyek sosial. Kalau ada gempa, kita cepat-cepat himpun dana. Kalau ada gereja yang mengalami kesulitan ekonomi, biasanya dibantu. Kalau ada gereja yang membutuhkan pertolongan, izin-izin gereja, biasanya saling sharing, saling membantu. Bahkan di Lombok ini ada tukar mimbar juga antar hamba-hamba Tuhan. Semuanya sebenarnya saling mengisi, saling membantu dan sebagainya. Saudara-saudara, salah satu proyek di Lombok ini yang perlu kita sadar bahwa kita ini perlu persekutuan dengan gereja lain Oikim ini adalah kita membangun tanah makam Kristen. Dan itu kalau gereja sendiri bangun tidak diizinkan oleh wali kota, tetapi karena atas nama persekutuan gereja-gereja di Lombok, maka kita punya pemakaman Kristen, baik itu yang ada di Sekip atau yang ada di Majeluk sini, ya kan? Jadi gereja perlu bersekutuan dengan gereja lain, karena kalau kita nanti ada jemaat yang meninggal, mereka tidak punya, kita sudah punya di sana. Kita hanya bayar, ya boleh dikatakan murah sekali. Dan setiap bulan gereja-gereja, termasuk gereja kita, ini membayar iuran untuk pemeliharaan pemakaman tersebut. Ini adalah bentuk praktis. Jadi persekutuan Oikim ini itu adalah harus ada tindakan praktis, menolong, memikirkan gereja-gereja untuk mereka bisa bekerja sama. Seorang boleh dikatakan hamba Tuhan Oikim ini, Pendeta Dr. Harun Hadiwiono, mengatakan ketika berbicara Oikim ini, perkataan dan perbuatan mereka, yaitu gereja, harus mendemonstrasikan firman dan karya Kristus dan Bapa. Jadi di dalam persekutuan Oikim ini itu harus mendemonstrasikan kasih Kristus. Kalau kita melihat contoh dari organisasi yang ada di Lombok, contohnya PSMTI, kita masih jauh dengan mereka. Kas mereka itu banyak, bahkan mereka itu cepat tanggap ketika ada bencana pandemi COVID. Mereka bagi-bagi masker dan sebagainya. Mereka membantu peralatan-peralatan. Jujur aja, kita perlu terus berjuang dalam persekutuan Oikim ini di Lombok ini. Sering kali kalau ada laporan kas itu, kasnya itu aduh kembang kempis. Kita terus memikirkan Oikim ini di Lombok ini, bagaimana bisa ada aksi sosial kalau kasnya saja tidak ada. Oleh sebab itu, mari kita sadar sebagai gereja Tuhan, kita perlu persekutuan Oikim ini. Karena mereka ada tindakan-tindakan sosial supaya bukan hanya nama gereja, tetapi peran gereja, peran orang Kristen menjadi garam dan terang, khususnya di Pulau Lombok ini, nyata bagi masyarakat kita. Ada kata-kata bijak yang berbunyi demikian, ketika kita melayani mereka yang membutuhkan, sebenarnya kita sedang mengikuti teladan Kristus. Bapak Ibu bisa baca ya, ketika kita melayani mereka yang membutuhkan, kita sedang mengikuti teladan Kristus. Jadi di dalam persekutuan Oikim ini, ketika kita ada tindakan, sebenarnya tujuannya bukan nama gereja, nama persekutuan itu yang harus kita agungkan, yang kita tunjukkan, tetapi Kristus. Biarlah kita menjadi dan mengikuti persekutuan Oikim ini yang melakukan tindakan-tindakan praktis. Yang ketiga, di dalam ayat 42, mereka bertekun
tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Petunjuk yang ketiga adalah di dalam persekutuan oikumene dan persatuan oikumene itu harus memiliki semangat berdoa bersama-sama. Dikatakan dalam bagian ini ada persekutuan, ada fellowship, ada perkumpulan yang isinya adalah juga tentang doa. Menjelaskan di sini adalah bahwa gereja-gereja itu peduli kepada bangsa ini, peduli kepada pemerintah ini. Ditunjukkan dengan apa? Dengan doa. Loh, Pak Pendeta, di Lombok ini apa ada? Ada. Tapi jujur aja, sering kali kita tidak mengikuti. Ada yang disebut menara doa kota. Tidak tahu. Apakah kita baru mendengar istilah menara doa? Ini persekutuan doa antar gereja-gereja di Lombok. Menara doa kota ini. Bahkan bukan hanya di Lombok. Kadang-kadang yang sekarang ini pandemi ini saya lihat mereka juga gabung antara Sumbawa sama Bali. Jadi hamba-hamba Tuhannya doa. Masuk di Facebook kalau tidak salah. Ya itu diumumkan. Jadi tujuannya adalah supaya menyatukan, supaya kita diingatkan bahwa kita ini perlu peduli kepada bangsa ini dengan berdoa. 2 Tawarik 7 ayat 14 berbunyi demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kalau ada orang yang berkumpul, gereja yang berkumpul dengan penuh kerendahan hati, mencari wajahku dengan sungguh-sungguh, dikatakan di sini Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Maka kita sebagai gereja Tuhan, kita juga dipanggil untuk hadir dalam persekutuan oikumene yang isinya itu tentang doa. Perlu sekali. Bahkan kalau kita di kampung-kampung, di RT, di RW, ada persekutuan doa Kristen, asalkan petunjuk yang pertama sudah kita miliki, petunjuk kedua sudah kita miliki, petunjuk ketiga persekutuan doa saling mendoakan, ikutilah. Biasanya itu petunjuk yang kedua ini yang tidak ada actionnya, tidak ada tindakan praktis karena mereka itu cuma perkumpulan doa di RT atau di RW. Tetapi yang pertama, yang ajarannya benar, ikutilah supaya kita berpartisipasi di dalam mendoakan bangsa ini. Maka gereja kita sebenarnya adalah gereja yang oikumenis. Mengapa demikian? Karena setiap pokok-pokok doa syafaat yang dinaikkan dalam ibadah itu juga berdoa untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk dunia. Jadi doanya itu bukan eksklusif untuk GKT Cakra aja, tapi untuk semua. Ini sebenarnya gereja kita sudah melakukan gerakan oikumenis untuk masyarakat, untuk negeri ini. Maka sebagai gereja Tuhan hari ini, mari kita sadar, gereja memang bukan dari dunia, tapi hidup di dalam dunia. Orang-orang percaya memang adalah warga kerajaan Allah yang sedang menantikan raja itu untuk datang kembali. Tetapi orang percaya juga masih warga dari sebuah negara. Maka kita juga wajib mendoakan tempat di mana kita tinggal, karena gereja kita adalah gereja yang dipanggil menjadi terang dan garam bagi dunia ini, gereja yang oikumenis, gereja yang menjadi berkat. Biarlah kita tidak perlu ragu
Kita tidak perlu takut ketika kita berbicara tentang persatuan dan persekutuan oikumene. Yang penting kita punya petunjuk yang benar. Milikilah, hadirilah persekutuan yang ajarannya benar. Milikilah, ikutilah persekutuan yang ada tindakan praktis tanpa membedakan suku bangsa. Milikilah persekutuan yang rindu mendoakan pemulihan bagi masyarakat dan bagi bangsa. Biarlah GKT Gloria Cakernagra terus maju, baik itu maju ke dalam, bertumbuh, bahkan menjadi berkat bagi gereja lain, bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan telah mengajarkan kepada kami untuk kami memiliki persatuan dan persekutuan oikumene. Karena jelas di dalam doamu, biarlah kami menjadi satu dengan tubuh Kristus yang terdiri berbagai macam denominasi. Kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menjadi petunjuk untuk kami melangkah menjadi gereja yang bersatu, bersekutu dengan gereja yang lain. Tuhan memberkati hamba Tuhan dan majelis agar mereka juga aktif dalam tindakan-tindakan oikumene ini ya Bapa, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini juga masih bergumul tentang ekonomi, pekerjaan dan kesehatan. Mereka yang lemah tubuh, kiranya Tuhan menjamah juga. Biarlah melalui pandemi COVID ini, iman kami tidak mundur, tapi kami makin bertumbuh, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Soeharto Yuho yang telah menyampaikan firman bagi kita semua. Itu merupakan satu makanan rohani yang membuat iman kita boleh terus bertumbuh dan terus berbuah bagi nama Tuhan. Kita juga boleh melihat dalam firman yang disampaikan pentingnya persatuan-persatuan sebagai gereja-gereja Tuhan, persatuan sebagai jemaat Tuhan, dan kiranya kebersatuan kita membawa berkat bagi banyak orang dan dilihat dan semua memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali bersama-sama menaikkan sebuah pujian ya sebagai persembahan bagi nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat langsung memberikannya ke gereja melalui tempat yang sudah disediakan, atau dapat juga langsung mentransfer ke rekening gereja yang terlihat di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian PPR 348 dengan judul Hidup Bagi Tuhan. Tuhan
tenagaku hanya bagi Tuhan. Setiap waktu kerja baginya, segenap nagaku hanya baginya. Meski ku susah, ku rela tahan, tetap setia kepada Tuhan. Oh Yesus penolongku, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan hidupku gantiku. Hanya Engkau Tuhanku, hatiku padamu, sepanjang umur hidupku, Tuhanku Untuk doa persembahan, saya minta dengan hormat Ibu Erlina dapat memimpinnya. Mari kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang besar, Allah yang sungguh peduli dengan kehidupan kami, Allah yang selalu melimpahkan kasih setia, bahkan berkat-berkat terus Tuhan curahkan dalam hidup kami sampai saat ini. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami umat-Mu di tempat ini membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyucikan, menguduskan, dan memakai persembahan syukur kami ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan jemaat Tuhan yang sudah memberi dengan sukacita, ataupun mungkin pada pagi hari ini ada di antara kami yang masih belum bisa memberi. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, sehingga di minggu-minggu berikutnya kami membawa korban syukur yang terbaik ke rumah Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Bapa, dan kami membawanya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengembalikan segala puji dan hormat kita. Saya mengajak seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dari tempatnya masing-masing. Kita menaikkan pujian doksologi, lalu dilanjutkan dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Suhartoyo, dan kita tutup dengan Amin Song. Jemaat yang mengasihi Tuhan, hari ini Tuhan memanggil saya dan jemaat sekalian untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini, bagi saudara-saudara seiman yang lain. Mari kita punya komitmen untuk menjadi berkat bagi gereja lain, bagi negeri di mana kita tinggal. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan, kekuatan dari Allah Roh Kudus memberkati sidang jemaat sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
Jemaat saya silakan duduk kembali. Kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.